Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Nisa Putri dengan NPM 2021-1299. Dan saya Tiara Sulo Putri dengan NPM 20211290. Kami dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum dengan dosen pembimbing Bu Reka Ayu Hapsari. Kami akan menampilkan konten video dengan judul Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Selamat menonton! Sebelum membahas mengenai etika dan tanggung jawab profesi hukum, kita harus mengetahui dulu 3 poin pentingnya, yaitu etika, profesi, dan hukum. Jadi, yang dimaksud dengan etika itu adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun kelompok dalam mengatur tindakan atau perilakunya. Jadi, dengan adanya etika, kita bisa mengetahui mana yang benar dan salah, mana yang sopan dan tidak sopan, serta mana yang patut dan tidak patut untuk dilakukan. Yang selanjutnya, profesi itu merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan menerapkan ilmu pengetahuan serta keahlian yang dimiliki. Dan yang terakhir, hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang merupakan pedoman tentang bagaimana seseorang melakukan kegiatan dan berbuat serta bertingkah laku di dalam pergaulan hidup bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum itu adalah aturan yang mengatur kegiatan kita sehari-hari. Jika tidak ada hukum di negara ini, pasti kita tidak memiliki petunjukan bagaimana cara kita bertingkah laku di kehidupan bersama, dan hal itu akan mengakibatkan kita sebagai masyarakat bisa berperilaku seenaknya dan merugikan satu sama lain. Setelah kita mengetahui definisi dari etika, profesi, dan hukum itu masing-masing, dapat kita simpulkan bahwa etika profesi hukum itu adalah nilai moral dan norma yang harus ditaati oleh mereka yang berprofesi di bidang hukum. Etika profesi hukum ini dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Karena untuk membentuk hukum yang baik, maka diperlukan orang-orang yang memiliki etika dan moral yang baik pula. Salah satu profesi hukum yang akan kami bahas yaitu adalah seorang advokat. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Hak imunitas advokat adalah hak advokat yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat dalam menjalankan tugas dilarang membeda-bedakan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya, kecuali ketentuan lain oleh undang-undang. Advokat juga wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien, dan tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan kliennya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan, kemerdekaan, dan menjalankan tugas profesinya. Setelah kita mengetahui etika dari seorang advokat, pasti kita bertanya-tanya kan, bagaimana sih sanksi bagi advokat yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik di Indonesia? Jadi, menurut pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia, sanksi terhadap pelanggaran kode etik itu dapat berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Jadi begini penjelasannya, bila mana sifat pelanggarannya tidak terlalu berat, maka ia akan diberi peringatan biasa. Namun, apabila sudah diberikan peringatan biasa tapi dia tetap mengulangi untuk melanggar kode etik, maka dia akan diberikan peringatan keras. Lalu, apabila sudah diberikan peringatan biasa dan peringatan keras, namun ia tetap mengulangi untuk melanggar kode etik profesi, maka ia akan diberhentikan sementara untuk waktu tertentu. Dalam tahapan ini, artinya ia dilarang menjalankan tugas profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan selama sanksi tersebut berjalan. Dan yang terakhir, bila mana terdapat seorang advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat, maka ia akan menerima sanksi pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
Dalam tahapan ketiga dan keempat, yaitu pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi, itu harus disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat. Sekian konten video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.